Pendidikan nggak sesuai, pada informasi ijazah baru D3, nama ijazah dan transkrip nilai berbeda dengan nama pelamar, tentunya keliru menguploadnya. Baiklah sobat semuanya, saat-saat yang kita nantikan sudah mulai tiba, yaitu sudah resmi rilis pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru 2022. Momentum ini merupakan hal yang sangat penting dikarenakan adalah merupakan penentu kita nanti bisa ikut seleksi lanjutan ya untuk P3K Guru di tahun ini. Nah, berdasarkan dari surat edaran terbaru terkait tentang pengumuman seleksi administrasi, ternyata banyak juga teman-teman sobat guru honorer yang dinyatakan TMS ya, atau tidak memenuhi syarat. Artinya di sini kita tidak lulus untuk seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022. Meskipun di sini nanti kita bisa melakukan sanggah, tentunya akan ada aturan sanggah, yaitu sanggah yang bisa diterima itu seperti apa dan sanggah yang tidak bisa diterima itu seperti apa. Nanti tentunya untuk hak dari penentuan kelulusan pasca sanggah ini adalah berada pada tangan verifikator ya setelah kita mengajukan sanggah. Bagaimanakah cara mengecek kelulusannya dan juga bagaimanakah untuk langkah berikutnya jika kita lulus dan nggak lulus, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ada dua cara teman-teman untuk mengecek kelulusan seleksi administrasi ya. Yang pertama, di sini kita berkunjung ke akun kita ketikkan sscsnbkn.go.id. Selanjutnya di sini nanti kita cari tombol login. Nah, di sini pada halaman login teman-teman bisa klik saja bagian login ke akun kita, kemudian kita klik OK ya. Selanjutnya di sini teman-teman masukkan untuk nick dan juga passwordnya, kemudian kita klik masuk. Selanjutnya di sini nanti akan ada pengumuman seperti ini. Jika kita tidak lulus seleksi administrasi, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita nggak lulus tahap administrasi karena kita belum memenuhi persyaratan. Kalau misalkan kita lulus, nanti tampilannya adalah yang seperti ini. Kemudian untuk cara yang kedua, ini kita bisa menggunakan yaitu menghubungi atau kita berkunjung ke website instansi kita masing-masing. Nah, di sini kita contohkan untuk daerah yang sudah mengumumkan seleksi administrasinya, yaitu berada di Mandailing Natal ya. Kita bisa berkunjung ke websitenya teman-teman. Misalkan kita itu berada di Kabupaten Ngawi. Ini adalah bisa ketikkan yaitu seperti ini. Kata kuncinya saja, nanti kita akan diarahkan menuju ke sana teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita ambil salah satu contoh yaitu dari Mandailing Natal. Ini kita berkunjung ke websitenya. Tentunya teman-teman di sini disesuaikan ya dengan daerah atau instansi yang dilamar. Nanti teman-teman bisa cek pada bagian portal pengumuman, maka di bagian ini kita akan diarahkan untuk mendapatkan sebuah informasi yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini coba kita klik baca selengkapnya ya. Nah, berikutnya ini sudah diumumkan yaitu untuk daftar nama yang lulus seleksi administrasi, yang nggak lulus seleksi administrasi. Nah, ternyata banyak juga teman-teman guru honorer yang tidak lulus seleksi administrasi. Tentunya nanti kita bisa mengajukan sanggah ya. Namun tidak semua sanggah yang kita ajukan ini nanti akan diterima teman-teman. Nah, di sini kita sudah dapatkan filenya yaitu dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bupati Mandailing Natal. Yaitu telah diumumkan yaitu hasil seleksi administrasi pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Nah, dari surat keputusan Menteri Pendidikan dan Aparatur Negara dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS dan tidak memenuhi syarat. Itulah nama-nama yang terdapat dalam lampiran pengumuman ini. Kemudian peserta yang memenuhi syarat atau MS dan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi ini dapat melihat hasil verifikasi dokumennya melalui laman yaitu di sini ya. Ini adalah merupakan BKD-nya di sana untuk linknya, dan juga teman-teman bisa login ke akun sscsnbkn.go.id masing-masing untuk mengecek apakah kita itu lulus seleksi administrasi ataukah tidak. Jadi untuk mengeceknya itu ada dua cara, yaitu kita berkunjung ke website instansi yang kita lamar, dan yang kedua ini kita bisa login ke akun kita masing-masing. Nah, selanjutnya di sini untuk peserta yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi maka dapat mengikuti tahapan seleksi kompetensi. Sedangkan peserta yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi ini nanti diberikan waktu 3 hari untuk melakukan sanggahan.
yaitu mulai tanggal 18 sampai tanggal 20 November 2022 melalui laman sscsnbkn.go.id. Tentunya di sini nanti kita login ke akun kita masing-masing ya. Nanti akan muncul tombol untuk mengajukan sanggah seperti contohnya di video awal tadi ya. Nah, kita login menggunakan akun kita masing-masing. Kemudian panitia seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah ini akan memverifikasi ulang berkas peserta yang melakukan sanggahan melalui laman verifikasi sscsnbkn.go.id. Kemudian panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru nanti dapat menerima, nah ini teman, dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar. Jadi meskipun kita itu bisa mengajukan sanggah, tentunya nanti dari panitia seleksi ini berhak untuk menerima, berhak juga untuk menolak. Tentunya nanti ada kasus-kasus yang bisa diterima dan juga ada kasus-kasus yang tidak mungkin bisa diterima, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk sanggahan peserta, sanggahan peserta ini dapat diterima apabila alasan sanggahannya ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, bukan dari kesalahan atau kelalaian dari pelamar. Tentunya dari berbagai macam kasus TMS yang nanti kita akan bahas, nanti akan ada yang bisa diterima, ada juga yang tidak bisa diterima ya. Artinya kita nanti nggak lulus pasca sanggah juga, teman-teman. Nah, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. Dalam tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan yang nggak sesuai atau nggak benar, sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah, ini adalah panitia ini dapat menggugurkan kelulusannya. Nah, itu teman. Coba di sini kita mengecek untuk kelulusannya. Nah, di sini kita cek untuk di bagian lampirannya. Tentunya teman-teman di daerah masing-masing ini juga sudah diumumkan ya, bisa mengecek ke web BKPP masing-masing atau login ke akun SSCSN-nya untuk mengetahui apakah kita lulus ataukah tidak. Nah, di sini dari lampirannya, dari lampiran pengumumannya ini adalah daftar nama yang lulus dan juga tidak lulus ya dalam seleksi administrasi. Nah, di sini kalau misalkan kita cek ini diurutkan, teman-teman, yaitu dari P1 ya. Di P1, nah ini adalah untuk status kelulusannya, misalkan di sini adalah nama. Ini kolom nama, kemudian nomor registrasi, kemudian status prioritasnya itulah P1, P2 atau P3. Kemudian untuk status lulusnya. Nah, kalau misalkan di sini MS ini adalah memenuhi syarat. MS itu berarti kita lulus seleksi administrasi dan bersiap untuk mengikuti tahapan berikutnya. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kita cek di daerah ini untuk P1 semua lulus seleksi administrasi ya. Dikarenakan untuk yang P1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi di tahun 2021 kemarin. Nah, ini teman. Kemudian untuk yang P2 ini juga rata-rata MS ya, memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi. Jadi untuk P1 setelah di sini kita MS, ini nanti kita bersiap untuk mengikuti pemberkasan ya. Tentunya nanti akan diberikan pengumuman lanjutan untuk kita itu ditempatkan di mana. Kita bisa melihat di akun kita masing-masing dan juga nanti akan diberikan pengumuman lanjutan pada instansi ini. Kemudian untuk P2 di sini adalah THK2, ini adalah semuanya MS yaitu memenuhi syarat kalau misalkan di sini. Nah, selanjutnya untuk P3 ini juga banyak yang memenuhi syarat. Namun di sini di bagian bawah banyak juga yang tidak memenuhi syarat, teman-teman. Nah, di sini coba kita cek yang tidak memenuhi syarat. Oke, ini masih MS ya, masih MS. Kemudian tadi kayaknya di halaman terakhir. Nah, di sini teman-teman untuk contoh kasus yang tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat, misalkan di sini ini nanti kita bisa mengajukan sanggah ya. Kalau misalkan kita TMS atau tidak memenuhi syarat, ini kita mengajukan sanggah bisa. Namun untuk diterima atau tidaknya itu nanti yang menentukan adalah panitia seleksi. Nah, kita cek mana saja yang kira-kira nanti bisa diajukan sanggahnya dan yang tidak. Nah, misalkan di sini adalah ternyata di sini alasan tidak memenuhi syarat ini adalah jenjang pendidikan ini tidak sesuai ya atau SMA. Nah, kalau misalkan yang didaftar adalah P3K guru itu harus S1, kalau ijazah kita SMA ini adalah kita nggak memenuhi syarat. Otomatis ini nanti kalau misalkan kita mengajukan sanggah ini nanti kita nggak akan bisa diterima ya, teman-teman. Kemudian TMS lagi nih, kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, ini teman, ini kita juga perlu mengetahui yang dimaksud dengan nggak sesuai dengan persyaratan apa. Misalkan ijazah yang nggak linear atau bagaimana. Kemudian program studi pendidikan tata niaga tidak bisa mengajar IPS. Nah, inilah untuk alasan sanggah yang nanti
akan muncul ya, akan muncul pada alasan kenapa kita tidak lulus seleksi administrasi. Tentunya ini nanti akan muncul pada akun kita masing-masing, teman-teman. Kemudian TMS lagi, jenjang pendidikan lah masih D2. Nah, D2 PGSD tentu saja tidak bisa ya mendaftar P3K guru karena harus S1. Kemudian tidak mengunggah ijazah dan transkrip nilai. Yang diunggah adalah surat keterangan aktif peserta didik atau surat keterangan aktif kuliah mungkin ya. Ini tentu saja ini tidak lulus seleksi administrasi. Transkrip nilai tidak sesuai dengan nama pelamar. Wah, ini kita keliru ya untuk mengupload. Nah, ini dapat dikatakan juga bahwa kita sembrono ya, teman-teman ya. Kemudian ijazah transkrip tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Berarti ini enggak sesuai dengan yang dilamar, teman-teman. Misalkan saya melamar PAI tapi ijazah saya adalah geografi yang saya upload, tentu saja ya saya enggak lulus ya. Kemudian ijazah dan transkrip nilai yang diupload itu D2 ya dengan jurusan PGSD, masih D2 belum S1, tentunya enggak lulus. Kemudian peserta hanya lulusan SMK. Kemudian ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Ijazah nggak sesuai atau belum tamat. Nah, ini berarti ijazahnya belum tamat ya, belum punya S1, teman. Ini kasusnya di tahun kemarin itu ada teman kita yang sudah lulus seleksi namun gagal pemberkasan dikarenakan ijazahnya ternyata masih D3 ya, teman. Nah, ini contohnya seperti itu. Ijazah transkrip nggak sesuai dengan kualifikasi yang dilamar. Kemudian ijazah dan transkrip nilai itu tidak asli ya atau fotokopian. Nah, ternyata yang kita upload tuh fotokopiannya. Terjelas saja di sini nggak lulus ya, dikarenakan yang diminta itulah kita mengupload ijazah dan transkrip yang asli ya. Kemudian ijazahnya masih SMK, ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi. Nah, kemudian untuk penyebab yang lain ini adalah ternyata kebanyakan adalah di sini pada bagian ijazah ya. Pendidikan nggak sesuai, pada informasi ijazah baru D3, nama ijazah dan transkrip nilai berbeda dengan nama pelamar, tentunya keliru menguploadnya. Mungkin di sini membantu temannya juga pakai akunnya, pakai laptopnya, namun ternyata ketika upload dokumen ini terjadi kesalahan upload ya. Ijazah dan transkrip nggak sesuai dengan formasi yang dilamar ya. Kemudian ijazah dan transkrip nilai nggak sesuai dengan kualifikasi. Tentu saja di sini kita bisa mengajukan sanggah, namun nanti kalau misalkan kesalahan itu dari kita, tentunya kita nggak bisa ya untuk lulus seleksi administrasi. Oke, teman-teman semuanya, silakan teman-teman cek ya di akun masing-masing apakah teman-teman lulus ataukah nggak lulus. Silakan teman-teman luapkan kegembiraannya dengan cara tinggalkan jejak di kolom komentar. Demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.